Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok Bikompare akan mempresentasikan statistika non-parametrik. Dilanjut. Oke, ini kelompok saya yaitu Yosef Menanda, Lutfaiz, Rifki Iqbal, dan saya sendiri Abimanyu dan Tri Febrianto. Pengertian statistika non-parametrik, pada tahun 1942, istilah statistik non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz. Statistika non-parametrik merupakan cabang ilmu statistik yang mempelajari prosedur-prosedur yang statistik inferensial di mana tidak bergantung kepada asumsi-asumsi yang khusus. Statistik non-parametrik bisa disebut statistik bebas atau distributif atau uji bebas asumsi. Uji statistik non-parametrik tidak membutuhkan parameter khusus dari populasi yang akan diminati dan di masyarakat distribusi data normal. Statistik non-parametrik dengan statistik parametrik memiliki perbedaan antara lain. Asumsi pada statistik parametrik adalah sampel berasal dari populasi yang dengan variasi yang sama dan sampel random diambil dari populasi normal. Statistik parametrik banyak digunakan untuk analis data interval atau rasio dan ukuran sampel relatif besar. Asumsi pada statistik non-parametrik adalah tidak memberi syarat dan asumsi-asumsi tertentu kecuali berdistribusi kontinu dengan ukuran sampel relatif kecil. Jenis-jenis uji statistik non-parametrik ada satu sampel deskriptif. 1. Uji binomial. 2. Uji kesesuaian chi-kuadrat. 3. Uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, uji binomial biasanya digunakan untuk jenis penelitian deskripsi dan tujuan uji statistik untuk menguji perbedaan proporsi pada populasi yang hanya dimiliki dua buah kategori skala nominal berdasarkan proporsi yang berasal dari sampel tunggal. Rumus hitungannya seperti ini. Oke, dilanjut. Di sebuah kecamatan dilakukan imunisasi campak tahap 1 pada balita. Dari pelaksanaan imunisasi tersebut terdapat dua kemungkinan yang terjadi demam dan tidak. Dari 20 balita yang diimunisasi, terdapat 13 balita yang tidak mengalami demam dan 7 balita mengalami demam. Bagaimana keputusan hipotesisnya? Jika derajat kepercayaan sebesar 95% dan derajat signifikan 5%. Jawabannya H0 adalah tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam imunisasi. H1 adalah ada perbedaan proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang tidak mengalami demam setelah imunisasi. Diketahui N adalah 20 balita, Z frekuensi terkecil adalah 7. Berdasarkan tabel binomial dengan N adalah 20 dan Z adalah 7 diperoleh koefisien binomial ada 0,132 karena tabel tersebut satu tail. Maka jika menggunakan hipotesis 2 tail, kalikan 2 sama dengan 0,132 kali 2 sama dengan 0,264. Nilai yang diperoleh adalah lebih besar 0,5 sama dengan 0,264 lebih besar dibanding 0,05. Maka H0 diterima atau H0 gagal ditolak. Artinya tidak ada perbedaan antara proporsi balita yang menderita demam setelah imunisasi dengan balita yang mengalami demam setelah imunisasi. Lanjut teman saya itu Yosef. Ya. Uji kesesuaian chi-kuadrat. Uji ini disebut juga chi-square. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametrik di mana dilakukan pada dua variabel. Skala data kedua variabel adalah nominal. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis distribusi data pada satu populasi. Rumus perhitungannya sebagai berikut. X pangkat 2 sama dengan sigma
O kurang E pangkat 2 per E. Keterangan O sama dengan nilai observasi atau pengamatan, E sama dengan nilai expected atau harapan. Contoh soal, seorang peneliti ingin melakukan survei terhadap respon praktisi mengenai kunjungan ke laboratorium di kota A. Terdapat 3 laboratorium, yakni laboratorium A, B, dan C. Berdasarkan data yang ada, jumlah presentasi kunjungan ke A adalah 50%, lab B sama dengan 30%, dan C adalah 20%. Dilakukan pengambilan sampel secara random pada 200 orang yang pernah melakukan pemeriksaan laboratorium. Hasilnya sebagai berikut. Lab A sama dengan 64, lab B sama dengan 76, lab C sama dengan 60. Bagaimanakah kesimpulan dari penelitian tersebut? Alpha sama dengan 0,05. Jawabannya H0 sama dengan tidak ada perbedaan kunjungan praktisi ke laboratorium. Lab A sama dengan 50, lab B sama dengan 30, lab C sama dengan 20. HA sama dengan ada perbedaan kunjungan praktisi ke laboratorium. Lab A tidak sama dengan 50, lab B tidak sama dengan 30, dan lab C tidak sama dengan 20. DF sama dengan N-1 sama dengan 3-1 sama dengan 2, alpha sama dengan 0,05. Lihat tabel chi-square, diperoleh hasil 5,991. Nilai chi-square dihitung lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 27,22, lebih besar dari 5,991. Maka H0 ditolak. Kesimpulan, secara statistik ada perbedaan antara presentasi kunjungan laboratorium pada sampel berdasarkan data kunjungan yang ada. Uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lainnya. Sehingga uji ini menjadi salah satu uji yang banyak digunakan dalam perhitungan uji non-parametrik. Rumus perhitungan. D sama dengan maksimum Fsx dikurang Ftx. Keterangan D sama dengan penyimpangan atau deviansi maksimum Fsx distribusi frekuensi kumulatif hasil observasi atau sampel. Ftx sama dengan distribusi frekuensi kumulatif teoritis. Contoh soal, diketahui data hasil uji psikotes 30 mahasiswa. Apakah data hasil ujian psikotes 30 mahasiswa ini berdistribusi normal? Maka diperoleh data hasil ujian psikotes sebagai berikut. Hipotesis kasus di atas adalah H0 sama dengan nilai ujian psikotes berdistribusi normal. H1 sama dengan nilai ujian psikotes tidak berdistribusi normal. Hasil analisis di atas menunjukkan nilai asim untuk diuji dua sisi sebesar 0,799. Dalam hal ini, kasus yang kita miliki adalah uji satu sisi. Maka probabilitas menjadi 0,799 bagi 2 sama dengan 0,3995. Karena nilai probabilitas 0,3395 lebih besar dari 0,05, sehingga A0 diterima, yang artinya nilai ujian psikotes 30 mahasiswa mengikuti distribusi normal. Lanjut ke Tri Febrianto. Selanjutnya non-parametrik, 2 sampel berpasangan. Yang pertama uji McNemar, yang kedua uji Wilcoxon. Ya, uji McNemar diperkenalkan pertama kali pada tahun 1947 oleh Quinn McNemar. Uji ini dilakukan pada 2 kelompok sampel yang berhubungan. Skala pengukurannya nominal. Tujuannya adalah membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa atau perlakuan di mana tiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Jenis data pada uji ini berskala nominal dan jenis penelitian komparasi atau membandingkan. Hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah.
sebelum dan sesudah perlakuan. H1 ada perbedaan efek atau pengaruh sebelum dan sesudah perlakuan. Rumus perhitungan sebagai berikut. X kuadrat, nilai hasil perhitungan K kuadrat. D, objek yang menampilkan perubahan jawaban dari positif menjadi negatif. A, objek yang menampilkan perubahan jawaban dari negatif menjadi positif. Untuk 1, DF, degree of freedom, koreksi Yates. Contoh soal, seorang peneliti melakukan penelitian tentang perilaku penggunaan MSG pada masakan. Peneliti ingin mengetahui efektivitas seminar kesehatan terhadap penggunaan MSG dalam makanan. Dalam penelitian ini diambil sampel sebanyak 30 orang. Berdasarkan hasil survei diperoleh data sebagai berikut. 0 menandakan responden tidak menggunakan MSG dan 1 menandakan pengguna MSG. Selidiki apakah terdapat perbedaan penggunaan MSG dalam makanan sebelum dan sesudah mengikuti seminar kesehatan pada taraf nyata 5%. Ya, hipotesis untuk permasalahan di atas dirumuskan sebagai berikut. H0 penggunaan MSG sebelum dan sesudah seminar kesehatan adalah sama. H1 yaitu terdapat pengurangan penggunaan bahan MSG masakan setelah seminar kesehatan. Berikut hasil analisis dengan SPSS. Interpretasi hasil, tabel cross-tab menunjukkan penggunaan MSG sebelum dan sesudah seminar kesehatan. Sel yang menjadi perhatian adalah baris 1 kolom 2 dan baris 2 kolom 1. Sel B1K2 bernilai 1. Hal ini menunjukkan perubahan peserta yang sebelum seminar memasak tanpa MSG berubah menjadi menggunakan MSG. Ada 1 orang. Sel B2K1 bernilai 14. Hal ini berarti jumlah peserta seminar yang sebelumnya menggunakan MSG setelah seminar menjadi tidak menggunakan MSG sebanyak 14 orang. Tabel statistik memaparkan analisis hipotesis dari penelitian tersebut. Nilai exact sig sama dengan 0,001 lebih kecil dari setengah 1/2 sama dengan 0,025. Hal ini berarti H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengurangan penggunaan MSG setelah seminar kesehatan. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah uji binominal. Dilanjut oleh teman saya Lutfahis Mustafa. Uji peringkat bertanda Wilcoxon. Uji Wilcoxon dapat digunakan sebagai alternatif dari uji Pilot Sample T-Test atau Dependent Sample T-Test. Uji Wilcoxon bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan dan berasal dari dua populasi yang tidak diketahui distribusinya, atau dapat dikatakan untuk menguji perbedaan median dua populasi berdasarkan median dua sampel berpasangan. Untuk pasangan data lebih besar dari 25 (N25). Pengujiannya menggunakan nilai Z yaitu sebagai berikut. Sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan suplemen penambahan berat badan pada anak-anak. Perusahaan ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk di perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 15 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Setelah 3 bulan kemudian, siswa-siswa tersebut ditimbang berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Berikut ini adalah hasil pengukuran tersebut, angka dalam kilogram. Hipotesis untuk kasus di atas, H0, suplemen tersebut tidak memiliki efek berarti pada berat badan satu. Suplemen tersebut mampu meningkatkan berat badan. Hasil analisis dengan SPSS.
interpretasi hasil analisis dengan SPSS. Dari luaran terlihat bahwa dari 15 pengamatan ada 2 data mempunyai beda negatif, 13 data bernilai positif, dan tidak ada yang sama. Dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah benda-benda yang paling kecil karena kasus ini diambil beda negatif yaitu 7. Lihat luaran pada kolom sum of ranks. Dari angka ini didapat uji Wilcoxon T adalah 7. Terlihat pada kolom asymptotic 2 Taylor untuk diuji dua sisi adalah 0,002. Karena kasus adalah uji salah satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,002/2 sama dengan 0,001. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,05. Maka hak kosong ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Non-parametric 2 sampel independen. Yang pertama uji Mann-Whitney, yang kedua uji median. Uji Mann-Whitney. Uji ini diperkenalkan oleh Mann-Whitney pada tahun 1947. Uji ini merupakan alternatif uji beda 2 rata-rata parametrik dengan menggunakan referensi distribusi T, sampel-sampel berikut berukuran kecil. Rumus perhitungan T sama dengan S N1 dalam kurung N1 plus 1 bagi 2. Keterangan T sama dengan jumlah peringkat nilai hasil perhitungan Mann-Whitney. S sama dengan jumlah ranking pada sampel. N1 sama dengan jumlah sampel 1. Seorang manajer ingin mengetahui apakah iringan musik lembut berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Output per jam dalam unit pekerja tanpa iringan musik X dan output per jam dalam unit pekerja dengan iringan musik Y. Sampel dengan 10 pekerja memberikan hasil sebagai berikut. Ujilah apakah iringan musik lembut berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Gunakan uji Mann-Whitney. Alpha sama dengan 5%. Jawaban A kosong. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara iringan musik dan produktivitas kerja. A adalah berpengaruh yang signifikan antara iringan musik dengan produktivitas kerja. Parametrik 2 sampel independen. Ada uji Mann-Whitney dan uji median. Uji Mann-Whitney, uji ini diperkenalkan oleh Mann-Whitney pada tahun 1947. Uji ini merupakan alternatif uji beda 2 rata-rata parametrik dengan menggunakan referensi distribusi T atau sampel-sampel berukuran kecil. Rumus perhitungannya T sama dengan S min N1 dikali N1 tambah 1/2. Keterangan T sama dengan jumlah peringkat nilai hasil perhitungan Mann-Whitney. S jumlah ranking pada sampel. N1 sama dengan jumlah sampel 1. Dan seorang manajer ingin mengetahui apakah iringan musik lembut berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Output per jam dalam unit pekerja tanpa iringan musik X dan output per jam dalam unit pekerja dengan iringan musik Y. Sampel dengan 10 pekerja memberikan hasil sebagai berikut. Pekerja 1 sampai 10. X-nya memiliki nilai 13, 12, 12, 10, 10, 10, 14, 11, 9, dan 8. Untuk yang Y-nya 15, 13, 12, 12, 14, 16, 13, 8, 10, dan 7.
Ujilah apakah iringan musik kelompok berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Gunakan uji Mann-Whitney alfa sama dengan 5%. Jawaban H0, tidak ada pengaruh yang signifikan antara iringan musik dengan produktivitas kerja. HA, ada pengaruh yang signifikan antara iringan musik dengan produktivitas kerja. Kerja X sama dengan 13, 12, 12, 10, 10, 10, 14, 11, 9, 8. Peringkatnya 15, 11,5, 11,5, 6,5, 6,5, 6,5, 17,5, 9, 42,5, sama dengan 90,5. Pekerja Y sama dengan 15, 13, 12, 12, 14, 16, 13, 8, 10, 7. Peringkatnya 19, 15, 11,5, 11,5, 17,5, 20, 15, 2,5, 6,5, 1 sama dengan 119,5. Jadi untuk dimasuk rumus T sama dengan S min N1 dikali N1 tambah 1 bagi 2 sama dengan 90,5 dikurang 10 dikali 10 tambah 1 bagi 2 sama dengan 35,5. Maka diterima jika T lebih kecil dari T1 min A. Berdasarkan tabel N1 sama dengan 10, N2 sama dengan 10, maka sama dengan 0,05 diperoleh WA sama dengan 28. Dari tabel Mann-Whitney sehingga W1 min alfa sama dengan N1, N2 min dikurang WA sama dengan 128 sama dengan 72T lebih kecil dari W1 min A atau 35,5 lebih kecil dari 72, maka H0 diterima. Kesimpulan tidak ada yang pengaruh yang signifikan antara iringan musik dengan produktivitas kerja. Uji median. Uji median merupakan uji yang digunakan untuk jenis penelitian komparatif dan memiliki prosedur yang paling sederhana untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen dengan melihat apakah populasi tempat sampel berasal mempunyai media atau nilai tengah yang sama atau tidak. Dalam contohnya seperti hubungan terhadap media. Contoh di sini ada di atas 1, 2, ada A, B, dan di bawah ada C dan D. Totalnya A tambah B, C tambah D. Totalnya jadi A tambah C sama dengan N1, B tambah D sama dengan N2, N sama dengan N1 tambah N2. Jika contoh mendekati sebaran normal statistik, uji dapat dihitung melalui rumus perhitungan X. X pangkat 2, X pangkat 2 sama dengan N dikali AD min BC min N per 2 pangkat 2 per A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Kesimpulannya, metode statistik non-parametrik memberi keleluasan yang luas kepada peneliti dalam melakukan inferensi karena walaupun dalam keterbatasan data sampel atau informasi mengenai populasi, metode ini tetap dapat digunakan meskipun tidak seefisiensi statistik parametrik. Metode ini juga lebih mudah untuk dipahami dan perhitungannya relatif lebih sederhana dibandingkan statistik parametrik. Keterbatasan yang dimiliki oleh metode statistik non-parametrik ini adalah jika jenis data yang digunakan berskala ordinal atau nominal, maka keseluruhan data hasil pengukuran yang tersedia diabaikan sehingga kurang kuat dan kurang sensitif dibanding jika menggunakan metode statistik parametrik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abimanyu dan teman saya Yosef Nunanda dan teman saya lagi Lutfi Mustafa.
Saya akan memberi contoh soal statistika non parametrik dengan SPSS, yaitu uji binomial. Contoh soal seperti ini. Seorang pengusaha restoran ingin melakukan penelitian mengenai selera masakan tradisional yang disukai mahasiswa. Hasil penelitian terhadap 30 responden di restoran tradisional memberikan data sebagai berikut. 22 orang menyukai masakan Jawa dan 8 orang menyukai masakan Padang. Ujilah dugaan bahwa jumlah mahasiswa yang menyukai masakan Jawa berbeda dengan masakan Padang. Gunakan taraf nyata sebesar 5%. Jawabannya yaitu, hipotesis untuk permasalahan di atas dirumuskan sebagai berikut. H0 adalah jumlah frekuensi mahasiswa yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah sama atau tidak berbeda. H1 sama dengan jumlah frekuensi mahasiswa menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah berbeda. Langkah-langkah analisis SPSS, kita langsung ke teman saya, Yosep Yonanda. Kita akan memulai dari langkah-langkah pertama. Pertama, kita berubah ke variable view. Kita bikin data masakan. Tipe numerik, desimalnya kita rubah 0. Untuk label, kita rubah ke masakan yang disukai. Untuk value, pertama kita isi dengan masakan Jawa. Value kedua kita isi dengan masakan Padang. Elik kita isi center jika mau, measure-nya kita pakai scale. Kembali ke data view, kita isi data dengan 22 orang memilih masakan Jawa dan 8 orang memilih masakan Padang. Total ada 30. Kita mulai operasinya. Pertama kita milih analyze, terus memilih non-parametric test, legasi dialog, dan binomial. Kita drag masakan yang disukai ke kanan. Kita pilih get from data, lalu pencet OK. Keluarlah hasilnya. Oke, interpretasi hasil. Uji binomial memaparkan bahwa kategori masakan tradisional ada dua, yaitu masakan Jawa dan masakan Padang. Jumlah masing-masing adalah 22 dan 8. Nilai proporsi uji, tes proporsinya adalah 0,50 dan proporsi pengamatan untuk kategori masakan Jawa adalah 0,73 dan kategori masakan Padang adalah 0,27. Hasil penilaian peluang eksak binomial dua arah atau p-value adalah 0,016. Lebih kecil dibanding 0,5. Maka keputusan tolak H0. Jumlah kesimpulan, jumlah frekuensi masyarakat yang menyukai masakan Jawa dan masakan Padang adalah berbeda. Oke, sekian dari saya dan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.